Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fral Fauzan dengan NIM 202508108070 dan kelas TI NFC 202501, Program Studi Teknik Informatika Universitas Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teori Struktur Data, itu dengan studi kasus perpustakaan digital. Dimulai dengan latar belakang, yaitu perpustakaan digital membutuhkan sistem yang efisien untuk mengelola koleksi buku, proses peminjaman, dan pencarian data. Program ini mensimulasikan sistem tersebut menggunakan berbagai algoritma struktur data dan di dalam bahasa C++. Lalu algoritma yang saya gunakan yaitu ada struct, array, function dan prosedur, stack, dan dua sorting yaitu bubble sort dan selection sort, dua searching juga yaitu linear search dan binary search, yang terakhir yaitu shuffle. Fitur yang akan saya demokan yaitu ada tambah dan tampilkan koleksi buku, pencarian judul dan ID buku, pengurutan berdasarkan judul atau tahun, peminjaman dan pengembalian buku, riwayat transaksi dengan stack, dan yang terakhir mengacak urutan koleksi buku. Langsung saja ke kode programnya. Di sini saya menggunakan text editor yaitu Visual Studio Code. Nah, dari baris yang pertama ada include iostream, include string, include algoritma, dan include std.lib dan ctime. Nah, ini tuh library yang mempunyai fungsinya masing-masing seperti iostream untuk input output, string untuk tipe string, dan lain-lain. Nah, lalu using namespace std. Nah, di sini baris ini tuh untuk merepresentasikan in dan out. Jadi kita tidak usah lagi memanggil ketika ingin menuliskan in yaitu std.2.2 in. Nah, itu tidak usah karena sudah diwakilkan hanya dengan satu baris ini saja. Lanjut ke yang pertama, itu saya akan bahas struct. Nah, struct itu adalah tipe data custom yang mengelompokkan beberapa atribut menjadi satu kesatuan. Nah, contohnya itu di sini saya buat struct buku. Jadi setiap variabel yang bertipe buku akan memiliki 6 atribut di sini nih. Yang pertama ada ID yang bertipenya integer, yaitu untuk ID unik dari setiap buku. Terus ada judul dan penulis yang bertipe itu string, ya sudah jelas ya, untuk menyimpan judul dan nama penulisnya. Lalu ada genre yang juga bertipenya string, ada kategori untuk tahun bertipe integer, dan untuk tahun terbit. Yang terakhir tuh tersedia. Nah, tersedia itu bertipe boolean yang itu digunakan untuk menandai apakah bukunya itu lagi dipinjam atau enggak. Nah, si struct ini tuh kita bisa bikin satu variabel dengan isinya tuh lengkap merepresentasikan satu buku secara keseluruhan. Lalu yang kedua itu ada stack. Nah, stack ini cukup menarik ya karena stack itu adalah struktur data yang menggunakan prinsip LIFO. Nah, LIFO ini kepanjangan dari last in first out. Kalau dianalogikan itu kayak tumpukan buku gitu. Jadi yang diletakkan paling akhir itu yang dipanggil paling pertama, diambil paling pertama. Di sini saya bikin stack sendiri, ada array data nih, data max stack. Ya, untuk menyimpan isinya yaitu terus ada variable top -1 yang nilainya tuh kalau stacknya masih kosong. Ada boolean empty dan boolean is full, lalu ada variable top, dan di sini ada dua operasi utama, yaitu yang pertama tuh ada push. Fungsinya tuh buat nambahin data ke atas tumpukan. Nah, cara kerjanya tuh si nilai top ini dinaikkan dulu satu, nah baru datanya dimasukin. Nah, yang kedua itu ada pop. Ini tuh kebalikan dari si push ini. Jadi ngambil data dari atas tumpukan, terus nilai topnya itu dikurangin satu. Nah, intinya program stack ini tuh digunakan sebagai riwayat peminjaman nanti. Jadi setiap ada aktivitas peminjaman atau pengembalian buku, sistem ini akan otomatis memanggil riwayat.push untuk mencatat log aktivitasnya. Dan karena si Livo ini, riwayat paling baru itu bakal muncul di paling atas. Nanti untuk jelasnya saya di demo program. Lanjut ke ada function dan prosedur. Nah, array global terlebih dahulu. Untuk array ini, kode program array ini digunakan untuk menyimpan banyak tipe data yang bertipe sama. Banyak data yang bertipe sama. Nah, contohnya tuh ini.
Jadi si array ini akan mengambil dari nilai max buku yang artinya array ini bisa menampung maksimal 100 buku sekaligus. Nah, terus juga ada variabel jumlah buku yang fungsinya juga untuk melacak sudah berapa buku yang mau dimasukkan ke dalam array. Karena kan kita gak selalu ngisi semua buku 100 slotnya ya. Jadi, nah aksesnya itu, cara aksesnya, buku pertama itu koleksi array 0. Nah, kalau mau akses judulnya, jadi tinggal tambah titik judul. Jadi misal koleksi array 0 titik judul. Jadi itu fondasi utama dari seluruh program. Jadi semua operasi seperti sorting, searching, sampai shuffle nanti itu semuanya bekerja di atas array ini nih. Lanjut ke prosedur. Nah, prosedur. Sebelum masuk ke prosedur, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa bedanya prosedur dengan function. Nah, untuk kita bedain prosedur antara prosedur dan function itu bedanya apa sih? Kalau function itu mengembalikan nilai pakai return, sedangkan kalau prosedur itu bertipe void. Jadi kita gak mengembalikan nilai apapun. Nah, contohnya ini. Cout, ini tuh semuanya cout. Gak ada kata kunci return. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa ini tuh adalah prosedur. Nah, contohnya tuh tampil buku nih. Ini tuh cuman nampilin data buku ke layar aja, gak ngembalikin nilai apapun. Nah, keuntungannya tuh pakai function dan prosedur itu si kodenya jadi rapih dan modular, bisa dipanggil berulang kali di tempat yang berbeda tanpa harus ditulis ulang kembali. Lalu ada prosedur tampil buku yang fungsinya juga mirip dengan tampil buku, prosedur tambah buku. Lalu selanjutnya bagian sorting. Nah, untuk sorting ini atau pengurutan, saya menggunakan dua algoritma. Yang pertama itu ada bubble sort dan selection sort. Untuk bubble sort, implementasinya ini tuh digunakan untuk mengurutkan buku berdasarkan judul secara alfabet. Nah, dari A sampai Z atau istilah itu ascending. Jadi cara kerjanya itu dia bakal membandingkan nilai dua elemen yang bersebelahan. Nah, kalau yang kiri lebih besar dari yang kanan, nah maka proses ditukar. Proses ini tuh diulangi terus sampai semua elemen terurut. Namanya juga bubble sort ya, karena elemen terbesar akan menggelembung ke posisi paling akhir di setiap iterasinya, seperti gelembung udara yang naik ke atas. Nah, yang kedua itu selection sort. Nah, ini tuh digunakan untuk mengurutkan buku berdasarkan tahun terbit dari yang paling lama ke paling baru. Nah, jadi cara kerjanya juga berbeda dari bubble sort ya. Dia tuh bakal cari elemen terkecil dari sisa array yang belum terurut. Nah, baru diurutkan ke posisi yang benar. Kelebihannya tuh dari selection sort ini tuh jumlah swapnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan bubble sort. Nah, intinya tuh kedua algoritma sorting itu punya kompleksitas waktu O dalam kurung N kuadrat. Yang artinya untuk 100 buku bisa ada sampai 10.000 perbandingan. Ini tuh cukup lah untuk skala perpustakaan kecil yang program saya buat ini. Lanjut ke searching. Linear untuk searching juga saya menggunakan dua algoritma, itu linear search dan binary search. Yang pertama linear search nih. Di linear search ini digunakan untuk mencari buku berdasarkan kata kunci judul. Nah, berdasarkan kata kunci judul ya. Jadi cara kerjanya tuh simple. Dia bakal cek setiap buku nih satu persatu dari indeks ke 0. Kalau ada buku yang mengandung kata kunci yang dicari atau keyword, nah dia tuh langsung mereturn indeksnya. Jadi kalau dia sampai akhir gak ketemu, maka dia bakal mengembalikan -1 atau mereturn -1. Kelebihan dari linear search ini, dia gak butuh data yang sudah terurut. Nah, dia tuh bakal mencari kata kunci parsial. Jadi misalnya kita mencari cari kata laut. Nah, dia tuh bakal langsung menemukan kata setelahnya. Jadi misal laut dan setelah itu laut bercerita, bakal ditunjukkan langsung lah intinya. Kelebihan juga ini tuh sudah menggunakan kompleksitas O dalam kurung N ya. Yang kedua tuh binary search. Nah, di binary search ini jauh lebih cepat karena digunakan untuk mencari buku berdasarkan ID ini.
berdasarkan target ID. Cara kerjanya juga kita mendefinisikan dua batas yaitu low dan high. Nah, di indeks 0 dan high di eh, indeks terakhir, terus kita hitung mid atau titik tengahnya. Kalau ID yang kita cari sama dengan elemen di mid, langsung ketemu. Kalau ID target lebih besar, berarti ada di setengah kanan. Jadi low digeser ke mid ditambah satu. Nah, kalau lebih kecil berarti ada di setengah kiri. Jadi high digeser ke mid dikurangi satu. Ulangi terus sampai ketemu. Atau low sudah melebihi si high gini. Nah, intinya tuh binary search ini punya kompleksitas O log N. Nah, apa itu artinya? Itu artinya tuh untuk 100 buku, kita cuma butuh maksimal 7 kali perbandingan saja. Nah, jauh lebih efisien kan ya. Tapi syaratnya itu data harus berdasarkan kunci pencariannya terlebih dahulu. Dalam kasus ini saya menggunakan ID ya. Lalu shuffle, ada shuffle. Shuffle ini menggunakan algoritma Fisher-Yates. Nah, itu intinya fungsi ini tuh digunakan untuk mengacak urutan koleksi buku secara acak. Jadi cara kerjanya tuh gini. Iterasi dimulai dari elemen paling terakhir. Nah, di setiap iterasi, kita pilih satu indeks secara acak antara 0 sampai posisi saat ini. Lalu kita tukar kedua elemen tersebut, lanjut ke elemen sebelumnya, ulangi terus sampai habis. Nah, kenapa sih saya menggunakan shuffle yang algoritma itu Fisher-Yates? Karena algoritma ini tuh menghasilkan permutasian yang benar-benar uniform gitu. Jadi setiap bukunya tuh punya peluang yang sama persis untuk berada di posisi manapun. Dan kita pakai run runtime ini untuk sebagai seed biar hasilnya tuh acakannya selalu berbeda setiap kali program dijalankan. Nanti jelasnya akan saya didemokan. Kompleksitasnya juga 0 o dalam kurung n, jadi sangat efisien lah. Lanjut ke ada function. Nah, function. Di function ini seperti yang telah saya jelaskan tadi ya, si function ini pasti bakal mereturn sesuatu. Nah, contohnya di sini bakal mereturn false dan ini bakal mereturn true. Contohnya itu di sini functionnya tuh pinjam buku. Nah, perhatiin di return type-nya. Type-nya tuh kan false ya, berarti ini tuh artinya boolean. Dia tuh bakal mengembalikan nilai true atau false ya. Cara kerjanya tuh dia bakal cari dulu bukunya pakai binary search tadi. Terus kalau ketemu tapi bukunya itu lagi pinjem. Nah, itu dia bakal otomatis mereturn false ini. Kalau tersedia, status bukunya dirubah menjadi false alias dipinjam, terus dicatat ke stack riwayat, baru di return menjadi true. Seperti itu. Kembalikan buku juga fungsinya mirip dengan pinjam buku, yang dimana dia bakal mereturn false untuk ketika sudah dikembalikan dan true ketika dipinjam. Lalu ada hitung tersedia yang dimana ini bakal menghitung nih buku tersedia yang ketika si jumlah bukunya itu kurang dari I itu indeksnya dari ke 0 lah. Lalu ada prosedur tampil menu, ini tuh untuk menampilkan si menu yang nantinya akan dipilih oleh si user nih. Pilihan ini bakal di looping oleh do while nantinya nih. Di fungsi utama kita yaitu integer main. Sini ada prosedur yang dimana saya sudah menambahkan data statis. Jadi si user tidak usah menginputkan secara dinamis untuk si programnya ini. Ada 8 data itu dengan ID dan judul bukunya. Lalu integer pilihan. Nah, ini tuh untuk si user agar memilih dari salah satu fungsi di sini nih, dari 1 sampai 10 dan 0 untuk keluar. Misal ini nih, jika user memilih atau mengetikkan 1, maka tampilkan fungsi semua buku. Lalu jika pilihan sama 2, bakal panggil linear search, misal kata kuncinya itu sesuai judulnya itu apa gitu. Lalu ada 3 untuk masukkan ID buku dan 4 sorting dan lain-lain. Yang intinya itu
Jika pilihannya 0, dia bakal return 0 atau mengembalikan dan mengembalikan ini pesan terima kasih telah menggunakan perpustakaan ini. Dan jika pilihan lebih dari 10 atau tulisan 0, maka si sistem akan menampilkan tulisan pilihan tidak valid. Nah, langsung saja ke kode programnya. Di sini saya karena menggunakan Linux, jadi saya menggunakan terminal untuk si ini. Nah, terminal kita panggil. Nah, di sini ada inisialisasi awal tadi nih yang sudah ditambahkan manual oleh di kode programnya. Jadi kita langsung saja pilihan 1 untuk menampilkan semua buku. Nah, ini berdasarkan prosedur tadi nih. Jadi prosedur. Jadi bakal menampilkan mulai dari ID 1, 2 sampai intinya melooping dari sampai inilah terakhir. Lalu cari buku. Misal kata kuncinya tuh seperti yang saya contohkan tadi tuh, misal saya bakal cari laut. Nah, maka si sistem ini bakal menemukan judul dengan laut dan laut bercerita nih lengkap. Jadi hanya dengan menuliskan kata kunci laut saja, maka muncul status, judul, penulis, dan isi bukunya lah. Lalu untuk mencari buku berdasarkan ID, ini menggunakan metode binary search-nya. Misal ID bukunya itu 3 harusnya. Nah, bakal muncul buku dengan ID 3 yang dimana isinya tuh judulnya itu Boruto, penulis, genre, tahun, statusnya itu masih tersedia. Lalu untuk sorting. Nah, sorting buku dari A sampai Z. Nah, ini bakal mensort dari A Atomic, B Boruto, B Bumi, C Clean, dan F sampai Z lah. Intinya tuh ascending. Lalu sort buku berdasarkan tahun terbit. Nah, ini tuh bakal mulai dari yang paling lama tahun terbitnya nih, dari 1080 sampai yang terakhir tuh 2018. Nah, iya benar. Lalu untuk shuffle, untuk mengacak nih. Nah, dia bakal menunjukkan mengacak urutan koleksi buku. Lalu shuffle urutan buku telah diacak. Nah, ini kan ID 4, 3, 2 ya. Jika saya melakukan shuffle sekali lagi, shuffle 6. Nah, maka urutan acaknya juga sekarang bakal berbeda dari yang acak pertama nih. Tadi kan 4, 3, 2 ya. Sekarang setelah saya acak kembali, yaitu urutannya itu bakal 1, 5, 4. Makanya benar-benar teracak. Lanjut ke fungsi terakhir, yaitu pinjam buku. Nah, masukkan buku yang ID buku yang ingin dipinjam terlebih dahulu. Misal saya ingin pinjam 8 lah. Nah, pinjam Farel Fauzan misal. Nah, masuk di sini sistem bakal munculkan Farel Fauzan meminjam laut bercerita. Itu buku dengan ID 8 ya. Lalu kita lihat tampilan buku dulu deh. Nah, ketika ditampilkan buku, di status buku yang dipinjam itu bakal berubah. Jadi statusnya bakal dipinjam. Nah, seperti itu. Terus misal saya kembalikan bukunya lagi, ID buku tadi yang saya pinjam 8, 6 pinjam para Fauzan. Lalu nah, para Fauzan mengembalikan laut bercerita. Nah, cara mengecek itunya tuh riwayat penyimpanan kita tinggal pilih 9. Ini tuh bakal mendefinisikan dari fungsi si stack tadi nih. Nah, kan yang dipanggil terlebih dahulu ini mengembalikan ya. Padahal kan saya awalnya meminjam. Tapi dengan konsepsi LIFO ini, left in first out ini bakal menampilkan terlebih dahulu urutan yang paling akhir. Jadi urutan atas itu paling akhir. Mengembalikan laut bercerita. Seperti itu. Lalu yang 10 itu statistik koleksi. Nah, 2 entry itu karena saya tadi sudah melakukan proses peminjaman dan proses pengembalian. Jadi bakal dihitung 2 entry. Terakhir itu untuk musik keluar. Nah, bakal mengeluarkan sistem dari program tersebut dan menampilkan terima kasih telah menggunakan sistem perpustakaan digital. Oke.
Jadi, kesimpulannya itu, secara garis besar, penggunaan struct membantu mendefinisikan tipe data buku secara terstruktur, sedangkan array digunakan untuk menyimpan koleksi data dengan akses cepat berdasarkan indeks. Nah, stack ini berfungsi untuk menyimpan riwayat pinjaman LIFO atau left in first out dengan proses push dan pop yang efisien. Si function ini juga membuat kode lebih rapi dan mudah dibaca dan dapat digunakan kembali atau reusable. Dalam pengolahan data, sorting seperti bubble sort dan seleksi sort digunakan untuk mengurutkan koleksi, sementara searching seperti linear search dan binary search mempermudah pencarian data. Nah, selain itu, metode Fisher-Yates atau shuffle digunakan untuk melakukan pengacakan data secara merata dan efisien. Cukup sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.